Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Al-Kautsar. Saya dari kelas 11 IPS 1 absen 4 yang akan menjelaskan mengenai resensi dari film Cruella. Jadi tonton sampai habis. Oke? Oke, singkat mengenai cerita dari film Cruella itu sendiri. Mungkin teman-teman yang dulunya suka banget nih nonton film Disney pasti tahu ya cerita mengenai 101 Dalmatians. Dan film Cruella itu sendiri merupakan adaptasi dari 101 Dalmatians. Kalau kita masuk nih ke pemeran utama dari 101 Dalmatians, itu adalah Cruella. Dan Cruella ini, film Cruella yang tahun 2021 menjelaskan sisi sebelum terjadinya atau datangnya film 101 Dalmatians. Meski si produksinya ini, produksi dari 101 Dalmatians itu tahun 1900-an gitu. Tapi film Cruella-nya hadir di tahun 2021. Namun, pihak produksi dari Disney ini menjelaskan kenapa sih si 101 Dalmatians itu bisa ada filmnya dan kenapa sih si Cruella tuh bisa sejahat itu gitu. Jadi, hadirlah film Cruella yang menjelaskan sisi atau masa lalu dari si Cruella di 101 Dalmatians itu. Gitu guys. You're ravishing, Meredith. Master of understatement, as usual. Here's to me. Do you have a light? Film Cruella sendiri diproduksi oleh Disney dan disutradari oleh Craig Gillespie. Juga ada produser dari Andrew Gunn, Mark Platt, and Christine Burr. Jadi nih kebetulan produsernya nggak cuma satu, ada 3 gitu. Dari film Cruella itu sendiri. Dan penulis naskah ada Dana Fox, Tony McNamara. Dan film Cruella sendiri dirilis tahun 2021. Juga durasinya tuh ada sekitar 2 jam 14 menit. Kalau kita tanya mengenai genre, ini lumayan menarik ya. Karena menurut saya sendiri, genre dari film-film Disney tuh bisa dibilang unik dan nggak selalu melulu mengenai anak-anak aja gitu. Jadi mungkin bisa ya dikhususkan mengenai genrenya tuh Disney. Tapi kalau misalnya kita masuk lebih general lagi, film Cruella ini termasuk dari film anak-anak yang juga ada crime-nya tapi punya makna yang lebih deep lagi gitu. Mengenai gimana sih rasanya kalau kita nggak membesarkan anak dengan baik, ataupun gimana sih rasanya kalau nanti suatu saat anak adalah cerminan dari diri kita sendiri itu. Jadi menurut aku Disney ini bisa ngasih film yang benar-benar apik dan maknanya tuh dalam banget gitu. Oke, kalau kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari film Cruella itu sendiri, kelebihannya ada di titik ketika plot twist ini ya. Jadi kalau kita nonton di filmnya, kita gak bakal tahu gitu. Mungkin kita bakal ngira, oh ternyata orang tuanya Cruella ini baik ya. Ternyata orang tuanya Cruella ini punya hati yang berbeda dari Cruella. Namun ketika kita sudah nonton sampai ke titik mungkin 2 jam lebih atau 2 jam kurang, ternyata orang tua Cruella itu adalah orang yang membunuh ibu tirinya gitu. Dan orang yang ingin membunuh si Cruellanya itu sendiri. Jadi si genetik dari kejahatan yang dimiliki oleh Cruella itu memang ada dari ibunya sendiri. Itu benar-benar menurut aku kelebihan yang patut diacungkan jempol untuk sutradara dari Craig Gillespie. Kalau kekurangan yang bisa disoroti adalah, kalau kita tahu kan karakter dari 101 Dalmatians or 101 Dalmatians itu adalah Cruella ini merupakan karakter yang sangat jahat, kejam gitu, dan suka membunuh hewan menjadi pakaiannya gitu. Namun di sisi dari Cruella-nya sendiri tidak terlalu terlihat kalau si Cruella ini adalah seorang yang kejam dan jahat. Karena di film Cruella tahun 2021, itu Cruella ini lebih diposisikan sebagai orang yang tidak terlalu kejam, namun ada sisi baiknya gitu, bahwa dia masih menerima kebaikan, dia masih menerima kata maaf. Kalau di cerita 101 Dalmatians, bisa dibilang dia benar-benar kejam sih, karena dia membunuh bisa dibilang banyak banget hewan untuk dijadikan pakaiannya sendiri. Mungkin saran dari aku adalah kalau nanti ada Cruella 2
yang menceritakan mengenai asal-usul dari anjing-anjingnya gitu atau Dalmatians. I really hope that filmnya ini bakalan jadi lebih menarik dan mungkin editingnya kali ya, karena kan ini perannya lebih ke anjing-anjingnya gitu. Jadi cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pendapatnya mungkin ya dari seorang anjing itu seperti apa tuh bisa didefinisikan lebih dalam lagi sama produksinya Disney gitu. Karena aku sendiri bakalan yakin ya, kalau misalnya produksinya ini dari Disney tuh udah bener-bener meyakinkan banget deh kalau misalnya memproduksi sebuah film kayak Encanto ataupun Coco yang bener-bener film tentang keluarga ataupun tentang parenting yang kalau kita bisa bilang kita nggak tahu itu film parenting, tapi kalau kita telah lebih dalam lagi ternyata itu film parenting ataupun film tentang keluarga. Jadi saran aku terus menjadi seorang Disney, terus menjadi produksi yang benar-benar menarik karena I really impressed how the films look. Oke, mungkin segitu aja resensi dari film Cruella yang sudah aku sampaikan nih, kira-kira ada 7 menit atau 10 menit lebih kayaknya. Kita nggak tahu. Thank you udah mau dengerin aku. Nama aku Alia Alkautsar, kelas 11 IP1 absen 4. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More bad things coming. Perhaps.